Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas tentang materi koordinat kartesius. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah harus mampu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Berikutnya, ya, untuk materi koordinat kartesius akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu, yaitu titik A, B. Dan yang ketiga adalah kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, sebelum itu, marilah kita lihat salah satu artikel berikut. Dengan judul, pilot salah masukkan titik koordinat. Pesawat tujuan Sydney, Kuala Lumpur, mendarat di Melbourne. Nah, ini salah satu kesalahan fatal ya dalam sistem koordinat kartesius, di mana koordinat kartesius sangat penting sekali ya. Di mana tujuan pesawat ini adalah ke Kuala Lumpur, Malaysia, tetapi malah mendarat di Melbourne. Itu kan masih negara bagian Australia, sama dengan Sydney ya. Adapun beberapa manfaat dari koordinat kartesius lainnya bisa dilihat dari gambar berikut. Nah, ini sistem navigasi dalam pesawat terbang ataupun juga dalam kapal laut. Mungkin kalian bisa membayangkan kenapa pesawat di atas itu tidak pernah tabrakan. Nah, itu salah satunya adalah menggunakan sistem navigasi yang menerapkan aplikasi koordinat kartesius di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita langsung aja pada bagian pertama, yaitu kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum itu, kalian harus mengenal yang dinamakan dengan koordinat kartesius. Koordinat kartesius merupakan dua garis ya, yang saling tegak lurus dan memiliki jarak yang sama. Bisa dilihat pada gambar, di sini terdapat dua buah garis. Ada garis ataupun sumbu yang mendatar, bisa dilihat. Nah, sumbu yang mendatar ini dinamakan dengan sumbu X ya. Ada juga sumbu yang vertikal ataupun tegak, itu dinamakan dengan sumbu Y ya. Sumbu horizontal dan sumbu vertikal ini berpotongan di titik asal, yaitu titik 0,0 sebagai titik pusat koordinat. Kita lihat pada sumbu mendatar atau sumbu X, sebelah kanan dari titik 0 yaitu bilangan-bilangan yang positif. Sedangkan sebelah kiri dari titik 0 itu bilangan-bilangan yang negatif. Kemudian pada sumbu yang tegak atau sumbu Y, sebelah atas itu adalah bilangan-bilangan yang positif. Kemudian sebelah bawah yaitu adalah bilangan-bilangan yang negatif ya. Kemudian yang harus kalian tahu, sumbu X itu dinamakan juga dengan absis dan sumbu Y dinamakan juga dengan ordinat. Untuk menentukan kedudukan objek pada suatu bidang ataupun koordinat kartesius, kita butuh yang namanya titik koordinat ya, butuh yang namanya titik koordinat ya. Titik koordinat dapat dilambangkan dengan pasangan X, Y, di mana X itu tadi sebagai absis dan Y itu sebagai ordinat ya. Titik koordinat ya merupakan
suatu kedudukan tempat dari sumbu X dan sumbu Y. Ya. Misalkan seperti ini. Di sini ada suatu titik, ya, di sini misalkan, nah ini titiknya. Maka titik koordinat dari gambar ini adalah kita tarik dulu ke sumbu X-nya untuk mengetahui nilainya. Ya, ternyata nilainya 2. Untuk X kita tarik ke Y. Nah, ternyata nilainya 4. Maka titik koordinatnya kita bisa misalkan titik A yaitu 2,4. Tuh. Kita coba lagi titik yang kedua, misalkan titiknya di sini. Itu kita misalkan titik B. Nah, berapakah koordinat titik B? Kita tarik dulu ke sumbu X. Nah, kita peroleh negatif 5. Kita tarik lagi ke sumbu Y. Kita peroleh 2. Maka titik koordinat dari B adalah X dulu, negatif 5,2. Selanjutnya, kita cari lagi titik yang di sini, misalkan titik C. Tarik ke sumbu X, kita peroleh negatif 3. Tarik ke sumbu Y, kita peroleh negatif 2. Maka titik koordinat C adalah negatif 3, negatif 2. Nah, selanjutnya kita punya lagi titik, misalkan di sini. Titik D. Untuk menentukannya sama, kita tarik ke sumbu X, diperoleh 4. Kita tarik sumbu Y, kita peroleh negatif 3. Maka koordinatnya adalah 4, negatif 3. Nah, itulah cara menentukan titik koordinat di dalam bidang kartesius, ya. Ya, kita akan melihat batas-batas dari setiap kuadran. Oke. Yang pertama kuadran 1, ya. Kuadran 1 itu batasnya berada di sebelah sini. Nah, ini batas wilayah dari kuadran 1, ya, semuanya sampai sini. Di mana kuadran 1 itu memiliki nilai X positif dan Y positif. Itu kuadran 1. Yang berikutnya adalah kuadran 2. Kuadran 2 adanya di sebelah sini. Ini batas-batas dari kuadran 2, ya, di mana kuadran 2 itu memiliki nilai X negatif dan Y positif. Itu kuadran 2, ya. Yang berikutnya adalah kuadran yang ketiga. Kuadran ketiga memiliki wilayah di sini, ini kuadran ketiga, wilayah dari kuadran ketiga. Nah, di sini kuadran ketiga. Di mana di kuadran ketiga ini memiliki nilai X negatif dan Y juga negatif, ya. Tuh. Selanjutnya adalah kuadran yang keempat, ya. Kuadran keempat di sebelah sini wilayahnya, ini batas-batas dari wilayah kuadran yang keempat. Ya, di kuadran keempat ini memiliki nilai X positif dan Y negatif. Tuh, ya, kuadran keempat. Bisa kita lihat, ya, tadi titik A. Titik A adalah 2,4.
Maka titik A terletak di kuadran ke-1. Kenapa? Karena 2-nya positif, 4-nya juga positif. Selanjutnya titik B. Titik B adalah negatif 5,2. Maka titik B berada di kuadran ke-2. Kenapa? Karena negatif 5 itu X-nya negatif dan 2 sebagai Y-nya adalah positif. Yang berikutnya, titik koordinat C, ya, koordinat C itu berada di kuadran ke-3. Kenapa? Karena nilai X-nya yaitu negatif 3, bernilai negatif. Dan Y-nya adalah negatif 2, juga bernilai negatif. Yang berikutnya adalah titik D. Titik D berada di kuadran yang ke-3. Kenapa? Karena nilai X-nya adalah 4, positif, dan nilai Y-nya adalah negatif 3 atau negatif. Maka titik D ini berada di kuadran yang ke-4. Ya, yang berikutnya kita akan menentukan koordinat titik, jarak titik ke sumbu X, dan jarak titik ke sumbu Y dari gambar berikut. Yang pertama kita lihat dulu, ya. Yang pertama kita misalkan cari titik A. Ya. Titik A. Berapa koordinat titik A? Seperti biasa kita tarik ke sumbu X, ya, diperoleh 3. Kita tarik lagi ke sumbu Y, diperoleh 6. Maka koordinat titik A adalah 3,6. Selanjutnya kita akan mencari yang namanya jarak titik ke sumbu X. Titik A di sebelah sini. Kita akan mencari jarak ke sumbu X. Sumbu X ada di bawah, ya, di sebelah sini. Maka kita cari jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata jaraknya adalah 6 satuan. Selanjutnya cari jarak titik ke sumbu Y. Dari titik A, sumbu Y berada di sebelah kiri. Maka kita cari jaraknya. 1, 2, 3. Maka jarak titik ke sumbu Y adalah 3 satuan. Oke, misalkan titik yang lain lagi, boleh kita cari, maunya kita titik yang D misalkan, ya, yang D. Kita cari titik D. Koordinatnya berapa? Kita tarik ke sumbu X, diperoleh negatif 6. Kita tarik ke sumbu Y, kita peroleh 5. Berarti titik koordinatnya negatif 6,5. Nah, sekarang kita akan mencari jarak titik ke sumbu X, ya. Dari titik D. Sumbu X itu berada di bawah. Berarti kita cari jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Maka jarak titik D ke sumbu X itu adalah 5 satuan. Selanjutnya ke sumbu Y. Kita cari dari titik D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jaraknya 6 satuan. Oke, kita cari lagi yang lain. Misalkan titik E, ya, titik E. Kita cari titik E. Koordinatnya tarik dulu ke sumbu X. Diperoleh negatif 5. Tarik ke sumbu Y, diperoleh negatif 5 juga. Maka koordinatnya negatif 5, negatif 5. Kemudian jarak ke sumbu X kita hitung dari titik E. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Kita cari juga ke sumbu Y. 1, 2,
3, 4, 5. Ternyata 5 satuan juga. Oke, kita cari satu lagi misalkan titik H ya. Titik H, koordinatnya kita lihat, tarik ke sumbu X. Diperoleh 6, tarik ke sumbu Y. Diperoleh negatif 5. Maka koordinatnya adalah 6, negatif 5. Kita cari jaraknya ke sumbu X. Sumbu X berada di atas ya. Dari titik H berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jaraknya 5 satuan. Kita cari jarak titik H ke sumbu Y. Ada di sebelah kiri kan? 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita akan ke materi berikutnya. Nah, berikutnya adalah kita akan menentukan letak kuadran dari beberapa titik ya yang sudah tadi kita temukan pada pelajaran sebelumnya. Oke, titik A. Koordinat titiknya 3,6. Titik A di sebelah sini. Maka letak kuadrannya adalah terletak di kuadran yang pertama. Alasannya kenapa? Karena nilai X-nya sama dengan 3 dan itu positif. Dan nilai Y sama dengan 6 itu positif. X-nya positif, Y-nya positif, maka terletak di kuadran yang pertama. Kita lihat yang titik yang berikutnya, misalkan kita cari titik C. Nah, titik C di sebelah sini. Maka titik C terletak di kuadran yang kedua. Kenapa? Karena nilai X ya. X-nya berapa? Adalah negatif 4. Itu berarti negatif. Dan nilai Y itu adalah 3, yaitu positif ya. Karena nilai X-nya negatif dan Y-nya positif, maka titik C berada di kuadran kedua. Oke, selanjutnya misalkan titik E ya. Titik E di sebelah sini. Koordinatnya negatif 5,5. Maka titik E terletak di kuadran yang ketiga. Kenapa? Karena nilai X sama dengan negatif 5. Berarti ininya negatif. Dan nilai Y juga negatif 5. Ya, artinya negatif. Dua-duanya negatif. Maka titik koordinat E berada di kuadran yang ketiga. Yang selanjutnya titik H. Misalkan titik H di sebelah sini. Koordinatnya 6, negatif 5. Berarti titik H terletak di kuadran yang keempat. Kenapa? Karena nilai X itu sama dengan 6. Artinya positif. Dan nilai Y adalah negatif 5. Itu negatif. Maka koordinat titik H ini terletak di kuadran yang keempat. Karena X-nya positif dan Y-nya negatif. Ya, itulah cara menentukan letak kuadran dari suatu titik koordinat. Ya, selanjutnya oke, sudah habis ya. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.